Shalom. Shalom. Haleluya. Amin. Senang kembali ke sini kembali. Senang kembali lagi. Saya percaya ini waktu yang baik buat kita semua belajar, buat kita semua mendengarkan firman Tuhan. Dan ini ada yang 2 tahun nih, COVID nggak kesini gitu ya. Tapi walaupun nggak kesini, saya sering sekali ada di Bogor, gitu ya. Karena saya senang ada di kota ini. Kalau saya libur, healingnya tuh di sini. Kalau nggak di sini banyak makanan soalnya. Jadi biasa saya dengan Louis yang paling kecil ke Bogor, paling dekat ke Sentul, gitu ya. Bisa seharian dan selalu menyenangkan. Dan saya senang seluruh jemaat masih tetap sehat. Amin. Saya mau nanya, selama COVID ada yang dipanggil pulang? Ada ya? Ada berapa? 1 ya? Enggak, selama COVID, karena COVID, bukan karena yang lain. Karena COVID, meninggalnya karena COVID. Penyebabnya COVID. Oh, oke. Komorbid gitu ya. Oke. Siapa yang baru pertama kali datang hari ini? Ada di tengah-tengah kita? Oh, puji Tuhan, give a big hand. Welcome. Selamat datang di rumah Tuhan. Di belakang juga, selamat datang. So enjoy. Saya udah kayak punya rumah aja. Amin. Hari ini kita belajar tentang disiplin rohani. Saya dikasih judul disiplin rohani tentang doa. Saudara, semua orang bisa berdoa, betul ya? Terserah mau doanya mau panjang mau pendek, semuanya bisa berdoa. Kadang-kadang sekarang anak-anak millennials gitu, Gen Z, itu mereka punya doanya sesuai dengan kecepatan dan agama masing-masing gitu kan. Kalau ngumpul di mall, ayo kita berdoa sesuai dengan kecepatan dan keperluan masing-masing gitu. Jadi doa yang kenceng, ada yang cepat, ada yang doa cuma kasih silang doang. Terus tiba-tiba ada anak-anak sekarang mulai muncul, wah ini agnostik karena saya pengen citak gitu. Ini enak aja ngomong agnostik. Saya nggak percaya apa? Saya nggak percaya gereja, tapi saya tahu ada Tuhan. Tapi kadang-kadang saya ajak ngomong, terus kalau mati kamu pergi ke mana? Ya pergi ke surga. Alasannya apa? Enak aja. Emang surga punya kakek moyangmu gitu kan? Nggak sembarangan. Jadi ini sebuah keyakinan yang terbentuk, saudara. Keadaan di luar sana semakin jahat. Tahun lalu saya kembali ke Indonesia dari pertemuan di luar, di US. Itu ada begitu banyak sekali aturan yang di bills atau aturan-aturan yang disahkan, dan itu skalanya walaupun itu hanya ada di Amerika, tapi skalanya jadi sangat mendunia. Kenapa ini menjadi sangat mendunia? Karena negara superpower ketika mereka membuat aturan yang benar, maka akan ditiru seluruh dunia dan menjadi baik. Tapi kalau aturannya bobrok, maka itu jadi kesempatan, menjadi sebuah trigger buat orang-orang, menjadi sebuah kesempatan buat orang-orang mengikutinya. Termasuk LGBTQ. Bagaimana sekarang pro-life, pro-choice menjadi sebuah orang yang boleh menggugurkan. Kalau dulu masih di dalam kandungan, orang yang pro-choice boleh menggugurkan. Tetapi ini yang lebih jahat lagi kondisinya, eskalasinya dinaikkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang 40 hari setelah dilahirkan boleh digugurkan. Itu bukan jahat lagi, itu demonik. Itu mengerikan. Tapi ada nggak di dalam Alkitab? Ada. Anda ingat ada persembahan kepada dewa Molok yang diberikan siapa? Bayi-bayi kan? Yang dilemparkan ke dalam api. Dan ini sedang berulang. Jadi kita pengkhotbah menjelaskan
menjelaskan bahwa tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Siklusnya hanya berputar, 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 berputar. Dan hari ini kita diminta untuk membedakan mana yang jahat dan mana yang terlalu gampang. Biar Anda tahu, terlalu gampang itu. Eskalasinya, tingkatannya udah gak di situ lagi. Zaman yang kita hidupi, kita diminta untuk membedakan mana yang benar dan hampir benar. Mirip. Bukan benar dan salah loh. Benar dan salah, hitam dan putih. Bisa kelihatan, tetapi ini mana yang benar dan hampir benar. Mana yang warna putih dan hampir putih. Kira-kira begitu tingkatannya. Baju yang dipakai Pak Billy ini warnanya apa? Putih. Oke? Tapi kalau kita pergi ke bridal, itu warna putih bisa didefinisikan. Setuju ya? Ada broken white, ada apalah segala macam, putih gading, putih ini, segala macam. Tapi hampir putih. Putih ke krem, arahnya itu hampir putih. Tapi kalau dilihat sepintas lalu putih nggak? Putih. Nah ini yang terjadi sekarang. Dan kemampuan kita untuk membedakan hal itu, dengar baik-baik, untuk membedakan hal itu hanya bisa dilakukan ketika kita memegang cermin atau alat namanya firman Tuhan. Dan kepekaan untuk membedakan itu tidak bisa Anda dapatkan dengan hanya kongko-kongko atau kopi-kopi cantik. Gak bisa. Hari ini jahat, hati-hati. Antara anak cucu kita yang akan terdegradasi, artinya tergerus oleh keadaan dan menjadi pengikut-pengikut yang jahat, atau kita menanamkan nilai, bukan larangan. Makin dilarang, makin dilanggar. Amin. Pertahanan yang patut kita lakukan adalah membangun mesbah doa. Nanti kita bicara lebih dalam. Membangun pertahanan adalah mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang. Membangun pertahanan keluarga adalah memberikan kesadaran. Bapak-bapak jangan invalid. Dengar baik-baik bapak-bapak. Anda itu imam. Anggap ya. Anda itu imam. Anda yang mempelajari firman-Nya, kemudian Anda mengajarkannya. Salah, ulangi lagi sampai standarnya benar. Dan hari ini kita mau bicara disiplin rohani. Apa disiplin rohani? Ada yang bisa kasih saya? Selain doa. Baca firman Tuhan, apalagi? Apa? Ya, saat teduh termasuk di situ. Baca firman Tuhan. Saat teduh itu ya isinya ya. Baca firman Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya. Doa gitu kan. Gak mungkin kan saat teduh main bola jiggling. Gitu kan. Apa? Ini paling dasar jadi orang Kristen. Apa? Memberitakan firman itu izin, bukan disiplin rohani. Ini nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma ente dan Tuhan kan gitu. Kalau kata bapak sebelah, gitu ya. Cuma Anda, itu dia. Tuh yang ketiga. Baca firman, doa, puasa. Anggap ya. Gak usah sampai 4 deh, yang 4 cari sendiri. Yang 3 ini dijalanin nggak? Ayo, siapa yang minggu ini puasa? Puasa ya? Sekarang, coba ada yang puasa? Ya, saya tahu istri saya, kita lagi puasa nih sampai nanti tanggal 6. Kita prepare. Oh kita tensinya nggak bisa diturunin. Taruhannya nyawa gitu. Nanti saya cerita. Siapa yang puasa tadi? Angkat tangan. Oke, sekarang kita turunin ya. Siapa yang doa? Paling nggak doa makan ya. Ya. Doa ya. Semua doa. Tuhan terima
kasih gitu. Doa, terima kasih Tuhan gitu. Bangun tidur, Tuhan makasih masih melek gitu. Doa ya, semua doa ya. Doa ya. Tapi doain tetangga, Pak RT, Pak Lurah gitu. Jadi doain aja. Enggak apa-apa. Alkitabnya presiden, semua wakil presiden jadi doain dari presiden sampai lurah. Sehari Anda nggak keluar dari mesbah doa. Gitu ya. Amin. Ada lagi? Siapa yang doa, puasa, nyembah Tuhan ada? Baca firman. Baca firman ya. Setuju ya? Benar. Benar nih. Saya ketes nih. Yakin? Loh, ini sesuatu yang basic. Sesuatu yang seharusnya nggak perlu ditanya. Ini menu makanan kita. Pak Billy kemarin makan apa? Nggak, saya tanya makanan, bukan Matius. Ditanya makanan, dijawab ayat rohani sekali. Makan apa, Pak? Ayam. Makan ayam. Jadi ayam lewat dimakan gitu. Hah? Ayam goreng gitu ya. Dari pagi sampai malam makan ayam goreng. Macam-macam ya. Dan kalau dikasih ayam goreng lagi mau nggak? Ya yang lain lah. Pak Engle makan apa? Oh, keren banget. Ini pastor-pastornya kita tanyain. Gitu ya. Daniel makan apa kamu kemarin? Ayam goreng mentega. Cepat lo jawab ya. Betul ya? Benar ya? Luar biasa. Pak Kasron kemarin makan apa? Jagung rebus. Cepat loh. Maksudnya gini, waktu saya tanya Anda bisa menjelaskan. Betul ya? Kenapa? Karena kita melakukan. Nah sekarang kita balik. Gitu ya? Daniel kemarin baca firman apa? Tuh kan, habis satu. Pak Kasron? Gak baca saya. Oke. Artinya gini, kita ini trikotomi. Tahu trikotomi? Kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Oke? Kita ini tiga. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, yang tadi makan ayam goreng mentega, makan ayam goreng, makan keredok, makan jagung. Sehat kita. Kayak saya, sehat sekali. Badanku dulu tak segini. Oke? Tapi roh kita makanannya nggak bisa ayam goreng mentega. Roh kita nggak bisa makanannya jagung. Tangkap. Roh kita makanannya firman. Firman itulah yang menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman, bukan asumsi akan firman. Jangan salah. Jadi waktu berdoa, doanya nggak asal-asalan. Doanya nggak serampangan. Jadi waktu berdoa, kalau Anda baca firman, doa itulah yang diminta. Yang lahir dari kata-kata iman, itu yang disebut dengan doa profetik. Bukan doa nubuat-buat, tapi doa nubuat. Datangnya dari firman. Sampai di sini nangkep? Anda terguncang sampai di sini? Aman terkendali nggak sih? Amin. Belum, ini baru pembukaannya belum. Slide satunya belum pindah. Amin. Kita lihat Matius pasal 26 biar kelihatan rohani. Oke, ayat 36 sampai 46. Jangan banyak-banyak. 10 ayat aja. Sudah? Kelihatan di layar? Oke, yang usianya sudah memulai kehidupan, because life begins at 40, biasanya sejauh ini kelihatan gitu ya, nggak usah pakai kacamata. Oke, ayat 36, Matius pasal 26, ayat 36 sampai 46, gitu ya. Saya kasih tahu dulu latar belakangnya. Anda tahu bahwa ketika Anda belajar kitab Matius, Anda juga harus mempelajari kitab Lukas, mempelajari kitab Markus, dan mempelajari kitab Yohanes. Kenapa? Ini yang dibilang namanya kitab Injil Sinoptik. Apa tuh kitab Injil Sinoptik?
Kitab Injil Sinoptik adalah 4 kitab yang punya tema yang sama. Jadi jangan coba baca Matius atau Yohanes saja. Kenapa? Karena kitab Injil ini ditulis ya untuk audiens yang berbeda, untuk pembaca yang berbeda. Ini diberikan, kitab Matius ditulis buat orang-orang Yahudi. Ingat, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang taat. Dia taat beribadah. Anda tahu mereka beribadah berapa kali sehari? 3, 4, 5, 7. 7 kali sehari. Dan gak main-main. Shema Israel, mereka itu memanggil 7 kali sehari untuk apa? Berdoa. Shema Israel. Anda lihat di YouTube banyak tuh. Jadi konsep toko sebelah pakai itu ngikutin sih. Orang mereka ada jauh di belakang kita kok. Jadi Anda nangkep ya. Sekarang kenapa kita perlu benar-benar berdoa? Dan kitab ini ditulis ada tantangan buat mereka yang berdoa. Nangkep ya? Dibilang begini, ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Katakan sama kanan kirinya, Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk apa? Berdoa. Yesus ngajak murid-muridnya, oke? Yang dia ajak 3 orang, oke? Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, kakak beradik. Oke? Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini apa? Berjaga-jagalah dengan aku. Apa? Berjaga-jaga. Ayat 39. Lalu ia maju sedikit, lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya Yesus berdoa meminta bukan apa yang dia mau. Doa kita kan sekarang sebenarnya seringkali kita tuh teroris rohani ya. Saya ulangi, kita tuh seringkali nodong Tuhan. Saya koreksi kata-kata saya tadi. Nodong, Tuhan kami mau ini. Gak gitu konsepnya. Dibilang apa? Bukan kehendakku, tapi kehendakku. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang apa? Tantangan berdoa tuh apa sih? Tidur, apalagi ada yang doa pagi. Aminnya bisa ntar jam 12 siang. Ratakan lawas. Tiba-tiba udah ayam udah berkokok berkali-kali gitu ya, baru kena bangun amin pas jam makan siang. Di sini nggak ada, di toko sebelah ada. Dibilang apa? Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga berapa? 1 jam dengan aku. 1 jam. Ada banyak tafsir di situ dibilang, wah berdoa harus 1 jam. Enggak, saya bilang sih enggak perlu. Kalau Anda memahami dan menangkap isi hatinya Tuhan, maka Anda nggak akan berdoa 1 jam. Anda akan berdoa mungkin lebih dari 1 jam. Mungkin hanya 30 menit. Tergantung beban yang ditaruh di sini. Nggak salah-salah. Bayangin Anda minum kopi bisa berjam-jam. Saya bisa duduk di Ion sana dari pagi sampai sore. Berjam-jam. Tapi apakah saya bisa berdoa berjam-jam seperti itu? Belum.
sekarang, sanggup nggak kita berjaga-jaga? Anggap ya, sampai di sini ya. Amin. Di sini saya pengen berdoa sejam. Luar biasa. 2 jam, 3 jam, 4 jam, kurang dari 30 menit, saya mau berguru dengan Anda. Gimana caranya itu? Kurang dari 30 menit. Cepat ya, singkat, jelas, dan padat. Anak-anak muda tuh konyol-konyol. Bangun tidur, Tuhan seperti kemarin. Amin. Ada nggak? Ada. Ini sebelum datang ke sini, saya nih nangking. Ada orang, saya kasih kesaksian ya. This is a true story. Dan saya ketawa-ketawa kemarin. Jadi ada orang beli es kelapa, anak mahasiswa, pulang beli es kelapa, ketawa-ketawa sendiri. Aku kenal kau. Takut dong teman sekampusnya semua. Dibawa ke kosan. Tiba-tiba saya lagi kerja di ruangan saya. Kok tiba-tiba youth leader kita keluar. Kenapa? Saya lihat ke ruang sebelah. Oh, Triswan lagi ngapain? Wah, dia dalam nama Yesus keluar. Wah, seru amat ini. Sekarang ternyata nengking bisa virtual. Luar biasa, pakai video call. Ya saya bilang ya biarinlah dia latihan, saya tetap kerja fokus. Setengah jam gak kelar, 1 jam gak kelar. Wah, saya lihat ada apa kok nengking setannya ini susah amat sih. Ini berat amat jenis setan yang ini ya kan. Yang gak bisa dilepaskan begitu saja, harus doa dan puasa. Kok saya datang nih, ada apa sih? Saya lihat saya tonton orang. Ingat ya, kebersihan kita tuh penting. Kebersihan rohani kita. Ini kan anak muda sama-sama anak muda kan. Waktu coba kamu tengking gitu. Waktu mau ditengking, kok kamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kesurupan itu, hei, kamu pembohong. Yang tengking langsung bilang, iya sih, ya tapi kan saya dalam negosiasi. Kena mental dia. Kalau kata orang Medan, kena LCD-nya. Rusak langsung. Aku nggak kuat, rohku nggak kuat. Terus saya ketawa-ketawa ngeliat. Terus datang lagi yang satu. Ini satu kersel dikerahkan. Bahkan semua armada orang percaya di gereja kita yang kuliah di UKI turun tangan ke kos itu sampai itu kos penuh. Gak lari-lari. Setannya makin ketawa. Sini lama-lama gemes ya. Apa sih ini? Waktu saya tonton ada yang pegang Alkitab, ini kotor, ini apa? Coba lihat, ini lihat. Keluar. Saya bilang, lo pikir Pokemon? Ada yang bawa salib. Saya tanya sama pemimpinnya, ada yang bawa bawang putih nggak sekalian? Kalian ini keterlaluan. Keluar semua, saya bilang. Tinggal satu di situ yang perempuan. Yang kesurupan perempuan. Yang laki-laki keluar. Udah keluar semua. Saya bilang, tapi emang dasar anak zaman milenial. Langsung bilang, ini kau tahu, pastor, kau lihat ini, pastor, ini kau lihat. Kena kau. Pengusir setan kena kau. Enggak, sekarang kita bicara tentang siapa esensi diri kita itu siapa. Ingat kita nih, bukan orang Kristen tanda kutip. Kan amanat Tuhan dalam diri kita apa? Bangkitkan orang mati, usir setan, sembuhkan orang sakit. Kita malah diusir setan. Salah ini. Kenapa? Karena kita nggak membangun diri kita di dalam doa. Nggak berjaga-jaga. Ketika mereka nonton, pastor kok bisa ya? Saya bilang, ngapain lo perlu 5 menit? Nggak ada negosiasi yang begitu. Dan nggak perlu lo tanya jenis setan apa lo. Dan siapa dia? Yang jelas, yang bukan datang dari surga. Dalam
kembali ke neraka. Get out. Amin. Nangkep maksud saya sampai hari ini? Ini baru kejadian semalam. Kan lucu. Ini kau lihat pastor. Dia misionaris, kau tahu. Ini musuhmu kan, kena kau. Kok musuh setan begitu? Kita panggil, hari ini kita dudukin. Kita pastikan bahwa dia orang percaya. Bukan korban nonton film horor. Semua yang ditunjukin kan film apa? Gaya-gayanya ngusir setan kayak ada di film horor. Beda. Coba bilang sama kanan kirinya, kita ini punya kuasa loh. Oke, alright. Ayat 41 dibilang ini berjaga-jagalah dan sama-sama dengan saya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Daging kita tuh nggak mau berdoa. Daging kita tuh lebih menyukai pulau kasur. Apalagi udah jam 4 pagi kan, aduh, lagi enak-enaknya tidur. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang dituju. Artinya Yesus tidak mau bernegosiasi dengan kehendak Bapaknya. Secara teologis, dalam konteks ini kita belajar bahwa ada kehendak Bapa, ada kehendak kita. Ingat, yang tertinggi adalah kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menilai keadaan dan kita marah dengan Tuhan. Apa sih keadaan seperti ini? Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Tahukah Anda bahwa hal itulah yang mendewasakan kita dalam kehidupan doa? Kita nih senang dicekokin dengan 2 menitan di YouTube. Halo, imanmu gak bertumbuh karena nonton YouTube. Imanmu hanya bertumbuh kalau kau baca firman. Lakukan disiplin rohanimu. Gara-gara 2 menitan di YouTube, seringkali kita menjadi kritikus rohani yang sangat luar biasa, kelihatannya hebat, sebenarnya gak ada apa-apanya. Halo, kita kan sering jajan ya. Salah nggak? Enggak apa-apa dengan firman Tuhan. Tapi ingat, Anda harus ngerti. Sekarang saya tanya pertanyaan yang tadi, Pak Kasron kenapa makan jagung? Jangan bilang bahwa itu adanya. Tidak, karena dia tahu bahwa jagung ini baik buat saya. Terlepas anggarannya cukup atau tidak membeli yang lain, hari itu ada jagung, makanlah itu. Dan dia tahu jagung tidak akan membahayakan dirinya. Pak Billy kenapa makan ayam goreng? Ya karena itu yang ada, betul ya? Tapi bukan karena nyerah begitu kan? Saya mendesain untuk makan itu. Daniel tadi makan ayam goreng mentega, kenapa? Kan nggak bangun tidur keluar ayam goreng mentega gitu kan? Wah, kalau dia bisa bangun tidur keluar ayam goreng mentega sih berburu saja. Enak itu. Nangkap maksud saya? Artinya didesain. Nah, Anda belajar. Di rumah ini Anda belajar firman. Siapapun yang ngomong di sini, saya yakin tidak ada satupun yang menghujat Yesus. Tapi seringkali pemahaman kita bilang begini, gue udah dengar firman itu, gue udah tahu. Saya mau kasih tahu buat Anda yang beraliran seperti itu, dengar baik-baik. Anda akan bertumbuh dan Anda hanya menjadi seorang kritikus. Saya belajar mendengarkan orang-orang yang saya muridin. Bahkan sebenarnya mereka prepare-nya jauh lebih hebat daripada saya. Dengerin, benar. Kadang-kala kita kejauhan larinya, yang sederhana kita lupa. Amin. Seringkali kita berkaca ketika kita ngomong firman lalu ada tag-nya di situ. Nih orang begitu. Enggak, karena sewaktu mendengarkan firman Tuhan, dengar itu
sampai di sini. Ingat, dalam membangun disiplin rohani, ingat, berdoa membantu kita untuk menghindari pencemaran. Nangkap maksud saya? 1 Petrus 4 ayat 7. Ini ayat yang saya suka. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, betul ya? Lalu dibilang apa? Baca sama-sama 1, 2, 3. Itu kuasailah dirimu dan jadilah terang supaya kamu dapat berdoa. Oke. Amin. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3, fokus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Oke. Apa yang dapat Anda tangkap di sini? Supaya bisa berdoa, Anda harus jadi Tenang. Ada orang lagi panik diajakin berdoa, jangan. Capek Anda. Syaratnya itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi apa? Tenang. Anda mungkin bertubi-tubi, Anda mungkin dikatain, Anda mungkin dianiaya, kita mungkin ngalami hal-hal yang sulit. Dengar, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Amin. Ini yang perlu kita pahami. Banyak dari kita lagi gaduh, lagi galau, lagi jungkir balik, kita berdoa. Percuma. Pikiran Anda kemana-mana. Lagi dalam tekanan, aduh sulit ini. Anda malah berdoa. Tenang dulu. Kenapa dibilang begitu? Karena begini, menjadi tenang itu artinya apa? Anda bisa lihat di warta Anda. Tenang itu terminologi yang dipakai. Kata di situ namanya sophroneo. Sophroneo itu artinya berpikir jernih, nomor 1. Atau berpikir sehat. Memiliki penguasaan diri atau pengekangan diri, serta memberikan fokus atau mengarahkan fokus kepada Allah. Jadi kalau lagi nggak fokus sama Allah, ya nggak usah, tenang dulu. Saya kasih kesaksian. Bulan lalu kami melayani di Lampung. Gak mudah. Tag-nya ini gak mudah. Ada banyak hal yang harus. 2 tahun terakhir menuntut saya untuk traveling, mengunjungi gereja-gereja karena tugas yang diberikan. Kita memutuskan pergi ke Lampung sekeluarga dan membawa beberapa pemimpin membantu saya melayani di sana. Ada encounter, ada kelas encounter, para pemimpin encounter di sana. Kita dengerin apa sih yang menjadi sampah yang harus dilepasin dari hidup mereka. Dideal semuanya. Saudara, kami berangkat semuanya baik-baik aja. Tapi ada satu di sini, kalau berjaga-jaga. Flores mendapatkan pernyataan itu, berjaga-jaga, tapi kondisinya semuanya baik-baik aja. Dalam kondisi ini kami harus alert, fokus 100%. Jalan, nyetir, ketawa di mobil, sharing, naik di kapal, semua aman. Dalam kondisi ini, fokus kita tidak boleh terpecah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, fokus kita harus kepada Allah. Kita jalan, kita melayani baik semuanya. Apakah kita di sana melayani cuma jalan-jalan, hahaha, enggak ada nafas untuk bercanda. Kita counsel, kita ngomong dari hati ke hati, ada apa, memperbaiki, mengencourage. Yang terjadi adalah setelah semuanya selesai,
impresi terkuat adalah hati-hati dengan kotor, hati-hati dengan motor, hati-hati dengan motor. Ketika kami pulang, kita tidak lagi ugal-ugalan. Kita baru keluar selesai makan siang mau pulang ke Jakarta. Yang udah capek melayani gitu ya, kita pulang, ya udah apa nih yang bisa kita lakukan? Ya udah kita makan siang dulu yuk. Anak-anak saya selalu bilang gini, Pak, kita harus makan siang dulu. Oke. Makan siang apa? Mau rendang gajah? Saya bilang, enggak kan, ini Lampung loh. Saya bilang gitu. Ya kita makan pempek ya Pak. Oke. Keluar dari pempek, kan kondisi kita sedang kondisi yang kenyang dan tenang. Salah satu yang membuat kita tidak tenang adalah ketika kita sedang lapar. Emosi tinggi. Bayangkan, fokus kita bisa berubah hanya karena lapar. Gula darah turun. Emosi naik. Senggol out. Jadi kalau ada orang marah di jalan, jangan ikut-ikutan. Tercemar gitu. Ya kan dibilang apa? Mungkin dia lagi sakit perut, buru-buru pengen ke toilet, mungkin dia sedang lapar belum makan. Jadi pahami saja, nggak usah ikut-ikutan. Yang terjadi apa ketika kita jalan, baru keluar, boom, pintu mobil kita sebelah kiri nyeplak, motor Vespa, skuter biru. Frame kaca kita nyeplak wajah orang. Itu frame kaca keras ini minta tapi nyeplak bentuknya. Saya bilang, Tuhan, hari itu kita kaget lihat orang terbang. Lu lihat Pak, lu lihat Bapak, dia terbang. Dan orang itu kita ngalir banyak orang gitu. Saudara, apakah kita langsung panik? Panik. Gitu. Enggak. Kita tahu nih, oke. Yang kita berdoa, Tuhan tolak dia meninggal pada saat ini. Dia masih punya kesempatan untuk hidup. Entah kenapa saya yakin Tuhan jaga dalam pertolongan. Kita berdoa kurang apa berdoanya? Tapi ingat, kita perlu berjaga-jaga bukan cuma di level biasa-biasa. Nangkep ya? Hutan. Tiba-tiba kita nggak tahu gimana mengevakuasinya. Ada mobil pakai espas, gitu ya, van gitu. Pak, mau dibawa ke rumah sakit? Saya nggak ngomong, saya nggak perlu. Dia datang langsung keluar, Pak, perlu dibawa ke rumah sakit? Saya bilang, oke. Di mana rumah sakit itu, Pak? Di bawah. Ayo, saya angkat. Saya bilang, antar Bu Gede, selamatkan nyawanya. Saya susul dari belakang. Sampai Bu Gede. Orangnya lagi duduk. Ini tadi orang yang hampir lewat, sekarang lagi duduk dengan muka hancur dan tenang saja. Dan saya bilang, Tuhan, saya berdoa, saya omong dengan, saya punya tim yang nggak diminta, tapi mereka punya beban berdoa buat kami. Kita kasih tahu ke mereka, kita WA, dan mereka bilang, oke, itu udah berapa hari sebelumnya kita udah tahu, dan orang itu nggak apa-apa. Dan orang itu duduk di rumah sakit, dan ternyata anak pejabat. Waduh, saya bilang repot ini. Cukup terkenal di Republik ini. Dan saya baru tahu kalau beliau itu orang Lampung. Dan semuanya yang sobek, semua saya bilang, Pak, tangani saja, ini nyawa. Dan mereka tanya identitas Anda siapa? Saya pendeta. Makin segan. Beda. Dia rapikan. Semua. Apakah saya mau tercemar dengan keadaan itu? Enggak. Hal yang paling penting, jangan kehilangan damai sejahtera dalam tekanan. Sehingga kita bisa berdoa. Dalam perjalanan dari titik kejadian sampai ke rumah sakit, kita semua di mobil berdoa. Kami nggak tahu apa yang harus kami doakan. Roma menjelaskan, Roh Tuhan Allah yang ada padamu
jangan nyawanya diambil. Jangan nyawanya hilang. Dia punya kesempatan untuk mendengar berita Injil. Amin. Sampai di sini. Ada nangkep? Sofronio itu. Jadi tenang. Jadi orang yang tenang itu bukan lalak, lolo, celingak, celinguk, nggak tahu ngapa-ngapain. Seorang pendoa harus mengerti segala kondisi dan keadaan. Mulai dari perkara rohani sampai perkara yang nggak rohani. Anda harus ngerti itu. Untuk menjadi seorang pendoa. Bukan cuma teriak-teriak, "Woi, oh!" Bukan. Anda seorang pendoa, Anda sedang membangun sebuah pertahanan strategis secara rohani. Dan gereja ini perlu membangun para pasukan doanya kembali. Ingat, Anda perlu memperlengkapi diri Anda. Gak cukup ke gereja. Hari ini gak cukup ke gereja. Tapi Anda perlu menjadi gereja yang mengunjungi orang-orang. Anda tuh gereja. Ketika kita berdoa, kita adalah gereja yang berdoa. Kunjungi mereka, bukan itu. Semua orang punya kesibukan. Tetapi kemampuan kita, penghormatan kita ketika kita lahir baru, ingat, itu adalah kontribusi atau dedikasi kita, pengabdian kita kepada Tuhan untuk melayani orang. Karena kita telah diselamatkan, jangan egois sendiri. Amin. Ketenangan adalah keputusan. Oke, ketenangan itu keputusan. Nggak bisa dibilang, saya doain biar kamu tenang. Nggak bisa. Anda harus putuskan, saya mau menjadi tenang. Ketenangan adalah keputusan untuk menjadi waspada dan sadar penuh atas situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Jadi orang tenang itu bukan lola, lolo, celingak, celinguk, nggak tahu apa-apa. Menjadi tenang bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa atau pasrah. Ya udahlah, nanti hilang-hilanglah. Enggak. Seorang yang menjadi tenang adalah seorang pejuang, fighter yang sungguh-sungguh ulet. Disiplin rohani kita mengajarkan kita untuk berdoa dengan tekun, dengan ulet, dengan konsisten. Sekalipun kita disakiti, kita tetap masih bisa berdoa. Gak mudah. Itu kata yang dimaksud jadilah tenang. Sofronio itu. Yesus dalam tekanan. Daniel dalam tekanan. Paulus dalam tekanan. Kalau kakinya dibelenggu, tangannya diikat. Mau lakukan apa lagi? Sakit loh itu. Disesah. Tetapi mujizat terjadi sewaktu mereka apa? Berdoa. Mereka menaikkan pujian sambil berdoa. Saya nggak tahu Paulus dan Silas menyanyikan lagu apa. Tetapi sewaktu mereka berdoa menyembah Tuhan, yang terjadi apa? Pintu penjara terbuka, belenggu Tapi kita kan senangnya sikap kita nih pemadam kebakaran. Selalu merespon ketika ada api. Tidak mencari sumber apinya. Padamkan sumbernya. Amin. Sampai di sini Anda belajar? Ini baru satu poin panjang, jadi ntar sore baru selesai. Amin. Ketenangan membangun fokus kita kepada ketekunan berdoa dan puasa. Puasa gak bisa dipaksa-paksa. Puasa bukan membuat Anda menjadi lebih kurus. Buktinya saya. Puasa tidak membuat Anda menjadi lebih rohani, tidak. Tapi puasa membangun dan membentuk kita menjadi apa? Menyadari bahwa ternyata banyak hal yang perlu kita lepaskan. Melepaskan belenggu. Amin.
maksud saya. Kepo lo, mau tahu aja, dengar, ini zaman telah berubah. Kepo is a new caring, jangan tersinggung. Dari mana? Dari mana aja? Nggak bisa. Dari mana? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Jangan tersinggung. Memang itu zamannya sekarang. Anda ditanya, jawab saja. Amin. Kepo is a new caring. Bilang anak-anak milenial, coba yang muda-muda bilang sama kanan kirinya, kepo is a new caring. Anggap sampai di sini, amin. Nah, poin kedua, bilang sama kanan kirinya, poin kedua. Berdoa membantu kita untuk menutupi kelemahan. Selain menjauhkan kita, menjaga kita dari pencemaran, berdoa membantu kita untuk menutupi kelemahan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Jangan emosian yang menguasai kamu ketika waktu kebodohan. Waktu Anda sedang emosi, lebih baik apa? Iya, jangan. Anda, lu yang keluar atau gue yang keluar? Lu yang pergi atau gue yang pergi? Sejauh manapun engkau pergi, engkau akan kembali ke sarangmu. Jangan coba-coba. Kita ini baru mengkaunsel. Ada couple. Saya nggak suka, dibilang itu. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Kayaknya selangit. Kalau kamu nggak keluar, ya udah saya yang keluar. Keluar. Masuk lagi. Terus saya bilang, udah keluarnya. Jadi jangan emosian, jangan ikuti kebodohanmu di waktu hal tersebut datang. Kenapa bisa ngambil keputusan itu? Nggak berdoa. Gampang kok lihat. Lihat kematangan seseorang, mau lihat kehidupan, apakah orang ini kuat di dalam doa. Lihat perangainya. Tanpa disadari, doa itu membuka banyak belenggu. Amin. Menutupi kelemahan kita. Tidak ada orang yang mengetahui kelemahannya dengan sempurna kecuali ia mengizinkan orang lain mengatakan. Nggak ada. Tapi hari ini saya ingin katakan, doa membantu Anda menyadari hal tersebut. Menyadari kelemahan adalah bagian dalam hidup kita yang memerlukan kesabaran dan kerendahan hati. Kalau Anda nggak bisa dan nggak tahu apa yang harus dilakukan, ingat, ini kesempatan yang selalu dicari-cari oleh musuh. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu siapa? Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat. Iblis berjalan apa? Berkeliling. Begitu ada celah dia masuk. Begitu ada celah dia masuk. Begitu ada celah dia masuk. Dia nggak sedang diam-diam aja, enggak. Dia cari momentum, celah masuk. Ingat, apa sih yang dimaksud si iblis? Anda biar nangkap nih. Hari ini ada belajar teologi plus dengerin khotbah. Amen. Jadi jangan senang ya kalau Anda lihat balapan motor terus ditulis Diablo. Anda tahu dia kata Diablo itu next. Diablo itu datang dari sini, diabolos. Bukan diabolos sekolah. Diabolos. Apa itu? Setan, sang penguasa kegelapan, penulis kejahatan, penganiaya manusia. Menjauhkan, tugasnya adalah menjauhkan manusia dari Tuhan dan membujuk mereka untuk berbuat. Iblis tadi berjalan apa? Berkeliling. Nah, waktu dia keliling, Anda dibujuk. Ya udah, nggak apa-apa, selingkuh aja, nggak apa-apa, it's okay kok. Waktu dia mati, nggak apa-apa, korupsi aja, nggak apa-apa, dikit doang, ambil. Kenapa dia berjalan berkeliling? Nggak apa-apa, itu pop-up baru kelihatan kaki, naikin dikit, kelihatan paha deh. Lihat, nggak
buka situs porno, dia muncul sendiri. Halo? Anggap maksud saya, ini terjadi dalam kehidupan jemaat. Hati-hati, suami istri akan mulai bilang ini, laki gue bentuknya udah gak jelas. Yang ini masih kelihatan, ini bini gue juga bentuknya gak jelas. Sedih banyak. Dulu six pack kan? Sekarang kayak saya, one big pack. Sekarang saya kasih tahu six pack udah gak musim. Sekarang yang musim one big pack. Jumbo. Amin. Kenapa? Orang six pack pasangannya ganteng-ganteng. Orang jumbo one big pack pasangannya cantik-cantik. Ya, istri saya cantik. Coba Anda lihat istri Anda, cantik kan? Kenapa? Karena masih lihat hidup dalam kenormalan. Anda mau ngetes? Pergi ke sana Botani Square. Lihat ada orang six pack, colek sebelahnya. Hai Cin, nengok ke semua. Hai. Ibu yang bilang bukan saya. Amin. Anda lihat, dirayunya, diajaknya. Udahlah kasihani dirimu sendiri lah, aduh, gitu. Enggak, hanya ingat, itu modus operandinya. Lalu dibilang, oh, saya ini lebih hebat dari itu. Kamu tuh lebih hebat. Anda tahu nggak bahwa di sini nih, Anda jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar, lebih. Sebentar itu jebakan Batman. Om, tante, hati-hati. Anda jatuh. Kenapa? Iblis jatuhnya di situ. Modusnya itu. Nangkep sampai di sini? Amin. Hati-hati. Jangan merasa lebih pintar. Karena di atas langit ada langit. Berdoa membantu kita untuk menjaga hidup orang lain. Ketika kita berjaga-jaga dan siaga penuh, maka bukan hanya hidup kita yang terjaga, tetapi juga hidup orang lain. Ingat, berapa banyak dari kita ketika berdoa kita diingatkan akan orang lain. Jadi disiplin rohani berdoa itu penting nggak? Penting. Penting. Kalau Anda diingatkan seseorang, telepon dia, tanya bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya. Amin. Jangan egois sendiri, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, terakhir. Katakan sama kanan kirinya, ore, terakhir. Berdoa adalah beristirahat penuh. Makanya kita nggak bisa mengendalikan perkataan kita, emosi kita, karena kita tidak istirahat. Yesus capek nggak melayani? Ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Walaupun pada saat itu dia tidak undang orang Batak, orang Manado, dan orang Ambon. Makanya ada sisa di situ, 12 bangku. Saudara tahu, ngasih makan 5.000 orang. Kita baru ngasih makan 10 orang aja kita nyeseknya minta ampun. Aduh, banyak banget permintaannya ya, gitu ya. Dengar baik-baik. Yesus dalam segala kondisi fisiknya, ingat ya, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Ya, ingat, secara fisik dia juga capek. Dia jalan, dia melayani, dia mengajar. Tetapi untuk merestore dirinya, memulihkan kekuatannya, ia pergi memisahkan diri untuk apa? Berdoa. Amin. Saya ganti musik maju ke depan. Untuk apa? Berdoa. Dia menjadi tenang. Apakah Yesus nggak pernah marah? Marah, Yesus juga marah. Dan nggak main-main. Amarah yang dia sampaikan adalah karena kasihnya. Nangkep sampai di sini. Yang pertama, berdoa menjaga kita dari pencemaran. Berdoa menolong orang lain. Berdoa adalah bagian untuk kita apa? Beristirahat. Ada 4 poin. Tangkap baik-baik. Pelajari baik-baik. Hari ini kalau Anda cuma berdoa sekedarnya, koreksi diri Anda. Hari ini kalau hidup kita ternyata tidak pernah mengalami tekanan,
tidak pernah mengalami penganiayaan. Hidup kita ternyata tidak pernah mengalami tantangan. Dengar baik-baik. Pertanyakan, apakah Anda sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan? Hari ini Anda nggak pernah dibentuk, dan hari ini Anda nggak pernah ditegur, Anda nggak pernah mengalami koreksi yang dalam. Pertanyaannya sederhana. Apakah saya sebenarnya orang percaya? Atau saya hanya sedang menjalankan sebuah rutinitas? Saya nggak pernah mengalami kekurangan, mungkin karena simpanan atau tabungan saya banyak. Tapi dengar baik-baik. Kalau Anda nggak pernah mengalami hal itu semua, dan hidup kita hanya flat-flat aja, tenang-tenang aja, main di area aman, dengar baik-baik. Itu bukan juga yang diminta oleh Tuhan. Kita diminta untuk berani keluar dari perahu kita, bergerak ke tempat yang jauh lebih dalam, menyampaikan keperluan kita. Itu sebabnya Anda perlu kembali bersekutu setelah pandemi ini. Anda perlu berkumpul sebagai kelompok-kelompok kecil. Ini gereja yang besar dalam ibadah raya. Tapi ada gereja yang kecil, yaitu persekutuan orang-orang percaya. Di mana di kelompok sel, disitulah benturan mulai terjadi. Disitulah kita mulai digesek satu sama lain. Disitulah kita ditegur, diingatkan, dikuatkan, didoakan, didorong. Hari ini dengar baik-baik. Saya tutup dengan kata-kata ini. 1 di antara 3 orang percaya setelah pandemi tidak ada lagi di gereja. Dan hal tersebut valid. 1 di antara 3 hamba Tuhan tidak lagi melayani Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Gaya hidupnya terlalu tinggi. Mereka terjerat dalam banyak hutang. Kenapa? Gaya hidupnya tinggi. Tentengannya bermerek semua. Tidak ada rasa prihatin. Ketika pandemik semua dihajar habis. Buat saya, pandemi adalah cara yang dipakai untuk memurnikan gereja, salah satunya. Apakah fondasi kita kuat atau tidak? Apakah kita masih tetap bisa bertahan? Apakah kita masih mau punya semangat? Atau kita bilang, ya udah setelah pandemi kayak begini, ada prokes dengan halo, dengar baik-baik, prokes is prokes. Tetapi sebagai orang percaya, kita perlu membangun kembali iman kita. Berjalan lebih maju, lebih kuat berdiri, lebih berani memberi. Ingat, tidak akan pernah ada buah kalau nggak pernah ada benih. Never. Sekali lagi saya bilang, tidak akan pernah ada buah kalau nggak ada benih. Tidak akan ada pernah pemulihan kalau tidak pernah ada keterbukaan. Tidak akan ada pernah kehidupan doa yang kuat kalau tidak ada persembahan dari kehidupan kita. Apa itu? Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Disiplin rohani kita bicara tentang doa, itu membuat kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena hari-hari terakhir yang dia cari adalah pribadi atau gereja yang tidak bercacat terus, yang rapi, tersusun. Amin. Tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih. Pada saat ini biar kami merenungkan, apakah sebenarnya kami adalah seorang yang menyukai doa? Atau kami hanya menjadi seorang pribadi yang selama ini berdoa karena rutinitas? Apa yang ingin kau sampaikan pada hamba-Mu ini ya Tuhan? Engkau berbicara, mengkoreksi hidup, melihat bagaimana kami sebagai bapak-bapak, hati kami kembali kepada anak-anak. Kami sebagai bapak-bapak kembali berfungsi menjadi imam. Berbicara kepada kami ya Tuhan, bapak-bapak, untuk apa yang ingin kau sampaikan kepada keluarga kami. Pakai kami Tuhan sekali lagi. Ampuni kami kalau kami meninggalkan mesbah. Ampuni kami kalau mesbah kami berantakan. Hari ini pulihkan hati kami. Seperti kami kembali kepada Bapa, demikian juga hati kami kepada anak-anak kami ya Tuhan. Bapa, biar kami berani memeluk dan mengajarkan mereka kembali nilai
firman-Mu. Kami berdoa buat ibu-ibu yang menjadi pilar doa di tengah keluarga. Biar kami senantiasa taat, konsisten menjadi pensyafaat yang membela keluarga kami, membela orang sekeliling kami, membela orang-orang di dalam jemaat kami, saudara-saudara seiman kami, tanpa kami memperhitungkan untung ruginya ya Bapak. Tapi ajar kami Tuhan untuk berdoa. Kami tidak mau keluarga kami hilang. Kami tidak mau keluarga kami meninggalkan Tuhan. Kami tidak mau keluarga kami menjadi pribadi yang tersesat. Tapi biar kami sebagai ibu di tengah keluarga, kami terus tekun bersyafaat untuk rancangan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa buat anak-anak. Kembalikan hati kami kepada bapak-bapak dan hati kami kepada orang tua kami. Ajar kami tunduk. Kami adalah orang-orang yang kuat karena firman Allah tinggal di dalam hidup kami. Bapakku berdoa, Kau pulihkan hubungan bapa dengan anak, hubungan orang tua dengan anak. Biar hati kami mulai terbeban untuk berdoa buat orang tua kami. Hati kami mulai bergetar ya Tuhan untuk berdoa buat saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan boleh terjadi. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah di minggu terakhir di bulan di mana kita bahas mengenai doa. Saya percaya bahwa di dalam firman Tuhan yang sungguh menjelaskan lebih jelas lagi tentang doa. Dan siapa yang mau komitmen, saudara, memiliki disiplin rohani untuk berdoa. Amin, saudara. Amin. 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 Kita akan bangkitkan para pendoa-pendoa, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kita berdoa, oke? Kalau mau puasa, ini adalah bulan puasa, mari kita puasa sama-sama. Setiap bulan puasa memang saya pasti berpuasa untuk keluarganya kawan. Tapi mari kita sama-sama percaya melalui bulan ini, melalui hari-hari ini, mari kita berdoa lebih lagi. Karena yang dibutuhkan cuma doa, penting banget, amin? Terima kasih. Saudara, mari kita tutup ibadah ini. Sebelum itu, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami akan menutup ibadah ini Tuhan dengan kasih karunia daripada Engkau yang akan menyertai kami Tuhan pulang dari tempat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Amin. Silakan berkumpul. Tuhan